Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda solih dan solihah kelas Ammar bin Yasir, kelas Zainab binti Jahsy, dan juga kelas Bilal bin Rabah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar ya. Alhamdulillah kita kembali lagi di hari Selasa ini. Kita akan belajar materi PAI dan budi pekerti ya. Baik Ananda solih dan solihah, sebelum kita memulai materi kita pada pertemuan kali ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah bukakan pintu kecerdasan kita pada pagi hari ini. Yuk sama-sama berdoa. Wahid, itsnan, tsalatsa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik Ananda solih dan solihah, setelah kemarin kita mempelajari bacaan Al-Quran Surat At-Tin, selanjutnya pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan meneruskan materinya, yaitu memahami makna kandungan Surat At-Tin. Kita mulai dari ayat yang pertama ya. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah yang lembut, halus, dan juga enak. Buah tin juga menjadi obat ya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, kemudian menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Selanjutnya di ayat kedua, wa turi sinin, dan demi Gunung Sinai. Gunung Sinai juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Selanjutnya ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman di sini yang dimaksudkan yaitu kota Mekah ya. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala ya, anak dan solih dan solihah, menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia juga memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, ganteng ya, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Maka dari itu kita harus bersyukur ya Ananda solih dan solihah. Ayat kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, sekalipun kita sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina. Karena apa? Karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya, ya. Jadi Ananda Sholih dan Sholihah, derajat manusia akan hina apabila kita berbuat seenaknya, berbuat yang tidak sepatutnya sebagai manusia. Ayat ke-6. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Maksudnya, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh, ya. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contoh amal soleh banyak nih Ananda Sholih dan Sholihah, yaitu beribadah dengan tekun, kemudian belajar, kemudian apalagi bersedekah, ya, dan juga masih banyak-banyak amal-amal lain yang menanti, yaitu bisa jadi tolong menolong dalam kebaikan, ya, dan masih banyak lagi. Ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Nah, Ananda Sholih dan Sholihah, pernyataan tersebut yaitu mengingatkan kita sebagai manusia akan adanya hari kiamat sehingga kita terus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Ayat yang terakhir yaitu Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun, sekecil biji zarah pun, ya, yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar kita tidak lupa diri. Jika ternyata kita masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa-dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi, ya, 8 makna kandungan surat At-Tin, ya. Setelah kita mengkaji makna kandungan surat At-Tin yang bisa kita petik dan kita pelajari dari makna kandungan surat At-Tin, yang pertama yaitu mensyukuri karunia yang Allah berikan, menghindari perbuatan yang tercela, melaksanakan amal soleh, menunaikan ibadah kepada Allah, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Baik, itu tadi, ya, Ananda Sholih dan Sholihah, kandungan surat At-Tin. Baik, Ananda Sholih dan Sholihah, mungkin itu saja materi makna kandungan surat At-Tin pada pagi hari ini. Kita cukupkan, ya, dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.